مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi sunnatin la yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmat-Nya, terlebih nikmat iman juga nikmat Islam. Nikmat kita bisa menghadiri salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebagai bentuk daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yang mana kewajiban ini kewajiban yang tidak bisa diwakili oleh orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, yaitu salat, zakat dan lain sebagainya, yang mana kewajiban itu semua tidak bisa diwakili oleh orang lain. Dan ini pun kewajiban yang salah satu daripada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan masing-masing daripada kita semua, yang tidak bisa diwakili oleh orang lain adalah kita senantiasa mengkaji ilmu syar'i. Dan ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, mungkin hadisnya sudah ibu-ibu kaji bersama. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW memberikan motivasi yang sangat besar kepada kita semua untuk kita senantiasa berada di majelis-majelis ilmu. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, yaitu di majelis-majelis ilmu, yatlunahu wa yatadarasunahu, yatluna Allah wa yatadarasunahu, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, yaitu mereka berada di majelis ilmu tersebut, mereka senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah serta mentadaburinya, illa kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 hal. Ya, 4 hal yang akan senantiasa didapatkan bagi orang yang senantiasa berada di majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan, yang pertama yang akan senantiasa mereka dapatkan ketika mereka berada di majelis ilmu adalah nazalat alaihimus sakinah, yaitu mereka akan senantiasa mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan mereka. Ibu-ibu dimuliakan Allah, apa ada dari ibu-ibu yang datang ke sini bahkan sudah sampai duduk di sini, ada nggak kira-kira di antara ibu-ibu yang hatinya belum tenang, Bu? Ada, Bu? Ya. Semestinya kita pasti mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala selagi kita senantiasa berada di majelis ilmu. Kemudian yang kedua adalah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kasih sayangnya. Ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah senantiasa
memuji seorang hamba tersebut. Apa yang diinginkan oleh hamba yang diberikan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan apa yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengungkapkan salah satu di antara ataupun poin yang ketiga yang akan senantiasa didapatkan bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah wahuffathumul malaikah, yaitu mereka akan senantiasa diberikan naungan oleh malaikatnya Allah. Mereka akan senantiasa mendapatkan naungan dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa makna daripada naungan malaikat, Bu? Ibu, makna daripada naungan daripada para malaikat itu apa, Bu? Ya, bukan hanya sekedar didoakan ibu-ibu, tapi disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis ini. Beliau rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri, beliau ini salah seorang ulama tabi'in, murid langsung daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, bahkan salah seorang di antara gurunya Imam Hasan Al-Basri adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini siapa, Bu? Siapa Ummu Salamah? Ya, salah satu daripada istri baginda Rasulullah SAW. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan wa huffathumul malaika, makna daripada para malaikat akan senantiasa menaungi orang yang berada di majelis ilmu, artinya adalah salah satunya bukan hanya sekedar malaikat akan senantiasa mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu, tidak, akan tapi juga maknanya adalah apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berada di majelis ilmu yang belum diungkapkan lewat lisannya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu, masih ada dalam hati, Bu, belum dia ungkapkan lewat lisannya. Dan itu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah adalah tidak ada alasan untuk Allah tidak mengabulkan apa yang diinginkannya. Lah kenapa? Karena para malaikat langsung mengaminkan apa yang diinginkan oleh mereka yang berada di majelis ilmu. Ya, ibu-ibu dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir yang didapatkan bagi mereka yang senantiasa berada di majelis ilmu adalah kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah, yaitu mereka senantiasa disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para malaikatnya. Mereka senantiasa diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala di samping para malaikatnya. Ibu-ibu dimuliakan Allah, ini juga yang akan kita dapatkan, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah di dalam Qur'annya. Mungkin doa ini ibu-ibu saya yakin pasti semuanya membaca doa ini insyaallah. Ya, Bu, doa ini doa yang diajarkan langsung oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu-ibu dimuliakan Allah, ibu tahu nggak makna apa yang dimaksud daripada apa yang kita doa ini, Bu? Tahu, Bu? Hasanah, kebaikan di dunia itu berupa apa, Ibu? Dan kebaikan hasanah fil akhirah, kebaikan yang ada di akhirat itu berupa apa, Bu? Ibu-ibu? Nah, jangan-jangan mohon maaf, sampai pada hari ini, ya selama ini kita senantiasa ya melantunkan doa ini setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya itu penutup doa, ya enggak, Bu? Nah, tapi sampai pada hari ini sudahkah kita mengkaji makna daripada apa yang dimaksud daripada doa tersebut? Apa kira-kira, Bu? Ya, Bu? Makna daripada saya tulis, Bu, ya. Ini papannya ketinggian, Bu. Papannya yang ketinggian atau saya yang kependekan? Hasanah. Hasanah fid dunya.
yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, makna daripada hasanah fid dunya, kebaikan di dunia itu apa? Kata beliau ada dua, Bu. Ya, ada dua. Makanya orang yang tidak mendapatkan dua hal ini, tidak berada pada dua hal ini, ya, maka kebaikan mohon maaf, hakikatnya dia belum mendapatkan kebaikan di hari itu. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri. Apa itu? Dua hal ini yaitu yang pertama adalah al-ilmu. Ya, yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-ibadah. Al-ibadah atau al-amal. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri ketika beliau menafsirkan ayat ini. Sekali lagi, makna daripada kebaikan di dunia yang kita minta, kebaikan di dunia di doa Rabbana atina fid dunya hasanah, atina fid dunya, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia. Kebaikan dimaksud di sini adalah al-ilmu wal ibadah atau al-amal, yaitu ilmu dan ibadah. Nah, ini yang harus kita senantiasa jaga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang yang, mohon maaf Ibu, senantiasa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar lewat lisannya, Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ini kata Imam Hasan Al-Basri, maka permintaan dia permintaan yang dinilai apa? Dusta. Ya, Bu. Permintaan yang dinilai dusta itu adalah ketika seseorang meminta sesuatu akan tapi dia tidak menjalankan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Ya, Bu. Kita minta rezeki akan tapi kita hanya berpangku tangan. Masa iya? Walaupun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, Bu. Ini juga kita minta hasanah fid dunya, ya akan tapi kita tidak mendatangi majelis ilmu. Akan tapi kita tidak mau mengamalkan ilmu, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini tidak ada kebaikan bagi orang itu. Ya. Kemudian yang kedua, makna daripada hasanah yang kedua hasanah fil akhirah. Maknanya adalah al-jannah. Apa al-jannah, Bu? Surga. Maknanya adalah surga. Ya. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau sekiranya orang tersebut tidak mendapatkan dua hal ini ketika dia di dunia, walaupun dia senantiasa meminta kepada Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, akan tetapi dia jauh daripada ini, maka mana mungkin dia mendapatkan surga ini. Maka ini juga disampaikan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan satu hadis, idza maradtum bi riyadil jannah farta'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabatku, ketika kalian menjumpai majelis-majelis ilmu, riyadul jannah, yaitu taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, gabunglah, mampir dan gabunglah bersama orang-orang yang berada di riyadul jannah, yaitu taman-taman surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Apakah ada taman surga di dunia? Ternyata ada, Bu. Ya, Bu. Taman surga di dunia ada berapa, Bu? Ya, Bu. Ada berapa kira-kira? Taman surga yang ada di dunia ada berapa? Ya, Bu. Ada dua. Yang pertama adalah tidak semua orang bisa menjumpainya. Ya, yaitu di mana? Di Masjid Nabawi. Yaitu di mana, Bu? Raudhah. Ya, Bu. Raudhah. Maka Nabi SAW mengatakan bainal baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbar itu ada raudhah. Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kata Nabi SAW. Nah, berarti orang yang pernah sholat di raudhah, orang yang senantiasa, orang yang pernah berzikir di raudhah, berarti dia sedang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga dunia. Insyaallah. Nah, kalau sekiranya kita belum bisa untuk ke sana, maka setidaknya yang kedua, ya kata siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan yang kedua ini adalah
Mohon maaf. Rasulullah sendiri mengatakan Riyadul Jannah yakni hilaqud dzikir. Ya, taman surga itu adalah halaqah ilmu. Ya, maka ketika Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mensyarah hadis ini, maka aku beranggapan mustahil bagi orang-orang yang menginginkan surga dunia, surga akhirat untuk mereka memasukinya kalau sekiranya mereka ketika di dunia mereka jauh daripada surga dunia. Masya Allah. Surga dunia apa tadi Bu? Yaitu taman. Maaf. Surga dunia apa itu Bu? Majelis ilmu. Majelis ilmu. Baik, ibu-ibu dimuliakan Allah. Ini sebagai mukadimah saja Bu ya. Untuk kita senantiasa termotivasi agar kita senantiasa berada di majelis ilmu. Insyaallah satu tema yang kita kaji pada siang hari ini. Apa tema kita, Bu? Ya, mendambakan generasi soleh dan solihah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sebenarnya kajian yang seperti ini harus ada bapak-bapak juga, karena emang untuk mendambakan, untuk kita mencetak generasi soleh dan solihah, ya, yang notabene-nya adalah anak-anak kita sendiri tentunya, maka tidak bisa untuk seorang ibu sendiri, ya Bu, ya, walaupun pada hakikatnya al-ummahat madrasatul ula, ya, madrasatul ula lil aulad, yang walaupun pada hakikatnya ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ala kulli hal, insyaallah kita akan sampaikan terkait masalah beberapa hal yang yang menjadi bekal untuk kita semuanya agar kita bisa mencetak generasi soleh dan solehah bagi anak-anak kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagi para orang tua yang senantiasa menginginkan generasi soleh dan solehah, yang mendambakan generasi soleh dan solehah bagi anak-anak mereka, maka setidaknya sebelumnya kita harus memperhatikan 4 hal, ya, yang mana 4 hal ini adalah tipe dari anak-anak, ya Bu. Artinya ada 4 tipe yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bagi anak-anak, ya Bu. Ya, ini akan menjadi cerminan buat diri kita semua ketika kita memiliki anak. Apakah anak saya ini, ya, masuk pada tipe yang keberapa? Apakah tipe yang pertama, tipe yang kedua, ketiga, atau yang keempat? Ibu-ibu dimuliakan Allah. Dan 4 tipe ini tidak semuanya masuk dalam hal-hal yang kita inginkan. Semuanya termasuk daripada yang kita inginkan ketika kita ketika anak-anak kita masuk pada tipe-tipe tersebut. Ada sesuatu yang tipe anak yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak tersebut tidak termasuk daripada tipe yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Dan ada pula tipe anak yang senantiasa kita minta kepada Allah agar anak kita termasuk daripada tipe tersebut. Ya, bisa dipahami Bu ya? Nah, ini setidaknya ada 4 tipe yang disebutkan Allah di dalam Al-Qurannya. Yang pertama adalah di dalam Quran di surah Al-Kahfi, surah keberapa Bu? 18. Ya. Surah yang ke-18 di ayat yang ke-46. Surah ke-18 di ayat yang ke-46 Al-Kahfi. Kalau tidak salah, kalau buka mushaf itu halaman sebelah kanan paling atas Bu. Ayat 46. Sudah Bu? Sudah ketemu? Ya.
Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Hanya sepotong saja, Bu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah hanyalah perhiasan kehidupan dunia semata. Nah, berarti tipe yang pertama adalah anak sebagai perhiasan dunia bagi orang tua. Ya, tipe yang pertama dari ayat ini adalah anak sebagai perhiasan dunia semata bagi orang tua. Tapi ibu-ibu dimuliakan Allah, kita perhatikan ayat ini sangat banyak yang kita dapati pada realita daripada kehidupan kita di masyarakat kita. Yaitu apa? Berapa banyak orang-orang yang dikatakan sukses, anak tersebut sukses akan tapi hanya sekedar sukses duniawi. Apakah itu akan menjadi perhiasan bagi orang tuanya? Iya, perhiasan bagi orang tuanya, akan tapi perhiasan hanya sifatnya sementara saja, yang tidak menjadikan mereka itu perhiasan menjadi perhiasan di hari kiamat kelak. Ini adalah kesuksesan dari segi duniawi itu tadi. Dan banyak nggak, Bu? Banyak. Mereka yang memiliki anak yang seperti ini banyak, yaitu sukses dari segi dunia, akan tapi mereka lupa dari segi akhiratnya. Ini poin yang pertama. Apakah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama ini, Bu? Berlindung kepada Allah. Ya, Bu, karena ayatnya adalah jelas, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, yaitu harta dan anak-anak itu adalah hanya. Kalau menyatakan hanya berarti kita berlindung, sifatnya terbatas. Kalau sekiranya kita minta kepada Allah itu sukses dunia dan akhirat, itu menjadi masalah. Nah, tetapi kalau sekiranya hanya sukses dunia, ya kita berlindung kepada Allah. Bisa dipahami, Bu? Ya, kalau anak tersebut hanya sukses di dunia saja, maka kita jauh-jauh kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita tidak termasuk daripada anak yang hanya memiliki bisa sukses di dunia saja, akan tapi tidak menjadi anak yang sukses di akhirat nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada anak yang menjadi fitnah. Ya, anak sebagai fitnah bagi orang tua. Itu yang kedua. Yang kedua adalah anak sebagai fitnah bagi orang tua. Bisa dibuka di dalam Quran surah ke-64 At-Taghabun. At-Taghabun 64 apa 62, Bu? Ya, 64 ya. Ayat yang ke-15. At-Taghabun surah yang ke-64 ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Artinya di situ apa, Bu? Sesungguhnya, ya. Kalau perhatikan ibu-ibu dimuliakan Allah, kalau ibu-ibu menemukan kalimat di dalam Al-Quran, kalimatnya adalah didahului dengan kalimat innama, kemudian diterjemahkan dengan sesungguhnya, berarti terjemahan itu terjemahan keliru, Bu. Ya, itu tidak benar itu. Tidak benar itu, Bu. Lah kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah terjemahan dari kalimat inna. Bisa dipahami, Bu? Inna. Kalau innama itu adalah pembatasan, kalau inna itu adalah penekanan. Ya, Bu, penekanan. Inna, sesungguhnya, benar-benar Allah itu innallah gitu. Kalau innama adalah menafikan, meniadakan yang lain. Itu innama. Bisa dipahami, Bu? Nah, innama amwalukum bukan artinya sesungguhnya anak-anakmu wa auladukum, ya amwalukum wa auladukum,
yaitu harta dan anak-anakmu, bukan itu. Tapi innama amwalukum auladukum fitnah, artinya adalah bahwasanya atau hanyasanya itu membatasi, sifatnya membatasi, menafikan yang lain. Ya, bisa dipahami Bu? Ya, hanyasanya atau bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah fitnah. Fitnah itu kira-kira apa Bu? Fitnah itu apa Bu? Cobaan. Cobaan Ibu. Tapi Ibu dimulakan Allah, kadangkala kita mendapati anak ya itu sebagai fitnah atau cobaan bagi diri kita Ibu. Ketika kapan? Ketika anak tersebut menyusahkan kita dari segi duniawi kita. Ya, menyusahkan kita dari segi duniawi. Contoh, ibu-ibu mungkin pernah mendapati anak yang autis, anak yang mungkin cacat dari segi medisnya, entah itu pincang, autis, apalagi Bu, dan lain sebagainya. Nah, itulah anak daripada tipe anak yang kedua bagi orang tuanya, yaitu sebagai ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini, wallahu indahu ajrun azim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ganjaran yang azim, yang tidak terbatas. Bagi orang-orang yang siapa? Orang yang memiliki anak yang mana anak tersebut dijadikan sebagai ujian bagi dirinya, akan tapi dia bersabar ketika Allah mengirimkan anak, mengaruniakan anak yang justru anak tersebut sebagai ujian bagi dirinya. Masya Allah. Berarti di sini sikap kita ketika kita diberikan anak yang kedua ini apa Bu? Sabar. Ya Bu, sabar dan syukur. Ya, sabar tidak cukup Bu, tapi harus ada syukur. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kullu masaibin nikmatun. Setiap musibah itu adalah nikmat. Ya Bu, sekali lagi, setiap musibah itu nikmat. Lah kenapa? Li'annaha, karena ada dua hal Bu. Ya, karena dua hal. Makanya ibu-ibu dimuliakan Allah, ketika kita mendapati musibah, maka kita harus mendapati diri kita memiliki dua hal ini, yaitu apa? Di samping daripada sabar yang pertama, kemudian yang kedua adalah syukur. Lah kenapa kita harus bersyukur ketika kita mendapati musibah yang menimpa diri kita? Karena kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, justru hakikat daripada musibah itu adalah nikmat. Lah kenapa? Karena dari musibah yang menimpa kita, kalau kita bersabar, maka kita akan mendapati dua hal. Apa itu? Li'annaha mukaffiratudz dzunub. Kata Imam Ibnu Taimiyah, yaitu dengan musibah tersebut, kalau kita bersabar, maka musibah tersebut akan menjadikan diri kita ditinggikan derajat kita, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Masya Allah Bu. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, karena kenapa musibah itu harus kita syukuri? Karena itu adalah sebuah nikmat. Lah kenapa? Karena musibah itu dikatakan sebuah nikmat, karena yang kedua adalah ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya musibah itu menjadikan diri kita bisa bersabar. Ya. Maka sabar dan syukur. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga Ibu, sebelum saya sampaikan yang ketiga, karena perlu saya sampaikan ibu-ibu dimuliakan Allah, di poin yang kedua ini, kenapa sih hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak yang menjadi fitnah bagi kita? Justru itu adalah setengah daripada surga yang akan kita dapatkan sebelum kita sampai kepada surga di akhirat nanti, Ibu. Masya Allah. Makanya disampaikan oleh para ulama, bahkan Nabi SAW menyampaikan, ibu-ibu dimuliakan Allah, kenapa anak yang menjadi fitnah bagi orang tuanya ini, kalau sekiranya anak tersebut menjadi fitnah, kemudian orang tuanya menjadikan orang tuanya bisa bersabar, bahkan dia bersyukur kepada Allah, disebabkan karena dia dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang menjadi fitnah bagi dirinya. Lah kenapa? Maka disebabkan karena anak ini akan menjadi apa Bu?
fitnah di dunia, akan tapi justru akan menjadi jalan tol untuk dia bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Perhatikan Ibu, anak yang autis contoh, itu setengah daripada kejiwaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak, Bu? Masya Allah. Anak yang seperti ini termasuk daripada bagian yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka akan masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah, Bu. Ya, Bu, mungkin kita mendapati tetangga kita, mendapati saudara kita memiliki anak yang autis, mungkin kita merasa kasihan kepada orang tuanya. Ya, Bu, padahal hakikatnya Masya Allah, orang tua tersebut kalau dia bisa bersabar, Masya Allah, tanpa dia memikirkan untuk dia mendapatkan surga, itu tinggal setengah saja. Tidak sebagaimana kita yang tidak dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang tidak menjadi fitnah bagi kita. Masya Allah. Kalau sekiranya orang tua tersebut dititipkan anak menjadi anak yang sebagai fitnah bagi orang tua yang tersebut, ya contohnya itu adalah anak yang autis, atau satu lagi apa itu, Bu? Ya. Kalau indigo itu bukan itulah sebuah kekurangan, bukan kelebihan kalau indigo. Dan memang itu harus diruqyah. Ya. Kelebihan apa, kekurangan itu? Bukan kelebihan. Kalau dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat pada manusia pada umumnya. Ya. Ini ibu-ibu dimuliakan Allah, kalau kita mendapati anak yang indigo, ini termasuk daripada bagian disampaikan oleh Nabi SAW bahwa anak ini justru akan menjadi jalan tol untuk orang tuanya bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau ada di antara ibu-ibu yang memiliki saudara ataupun anak yang seperti ini, yakinlah anak ini akan menjadi syafaat untuk dia bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tipe anak yang ketiga yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hanya sekedar perhiasan. Di poin yang kedua, justru anak juga menjadi musuh. Menjadi musuh, Ibu. Siapa anak yang menjadi musuh? Anak yang seperti apa yang menjadi musuh bagi orang tuanya? Disampaikan Allah Subhanahu wa taala di surah yang sama, yaitu At-Taghabun, di ayat ke-14-nya. Mundur kita, Bu. Tadi ayat ke-15, yang sekarang ayat 14. Surah yang sama, At-Taghabun. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Insyaallah. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa anak juga itu kadangkala justru menjadi musuh bagi orang tuanya. Ibu-ibu dimuliakan Allah, seperti apa sih anak ini menjadi musuh bagi orang tuanya? Dan ini perlu kita sampaikan, ada anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya ini, mungkin dia tidak menjadi musuh di dunia, akan tapi dia menjadi musuh di akhirat nanti. Siapa mereka ini? Yaitu mereka ketika Nabi SAW menyampaikan, ya, Nabi SAW menyampaikan gambaran penghuni surga dan juga penghuni neraka. Hadisnya sangat panjang, ibu-ibu dimuliakan Allah. Penggalan hadisnya saya sampaikan dari Nabi SAW. Sabda Nabi SAW ketika beliau memberikan gambaran penghuni surga dan bagaimana gambaran penghuni neraka. Ada orang tua yang dipersediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, telah selesai masa hisabnya, ya.
telah selesai masa hisabnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan dia untuk dia dimasukkan ke dalam surga. Tinggal satu langkah dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena amalnya, disebabkan karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tinggal satu langkah dia melangkah masuk ke dalam surganya Allah, kemudian ternyata dia tidak jadi untuk masuk ke surganya Allah disebabkan karena ada anak yang ada di dalam neraka, anaknya dia. Ya, apa kata anak tersebut? Ya Rabbi, ma radaitu lahuma fil jannah. Aku tidak ridho kalau sekiranya orang tuaku masuk ke dalam surga padahal kemudian aku masuk ke dalam neraka. Padahal aku masuk ke dalam neraka itu disebabkan karena orang tuaku dulu tidak menjadikan aku menjadi anak yang soleh, tidak mendidikku menjadi anak yang soleh. Coba perhatikan ibu, ya, kesalahan itu bukan kesalahanku, tapi kesalahan orang tuaku yang tidak menjadikan aku menjadi anak yang soleh, yang tidak menjadikan aku menjadi anak yang solehah. Kata anak tersebut, ya sudah, inilah yang menjadikan orang tua tersebut tidak jadi masuk ke dalam surganya Allah, jadi disebabkan karena anaknya. Musuh bukan bu? Musuh. Masya Allah. Kemudian dia ditarik ke dalam dari surga, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, kemudian yang keempat, anak, tipe anak yang keempat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak sebagai qurratu a'yun. Yang keempat, anak sebagai qurratu a'yun. Dalilnya di dalam Quran surah Al-Furqan, surah yang ke ayat 74. Surah Al-Furqan ayat ke-74. Dan doa ini pun, ayat ini pun senantiasa kita lantunkan sebagai salah satu daripada doa kita di dalam kita berdoa. Kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang itu berkata, yaitu doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung untuk kita senantiasa berdoa kepadanya agar kita memiliki pasangan yang soleh dan anak keturunan yang soleh dan solehah. Masya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang sebagai penyenang hati, yaitu qurrata a'yun, ya, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita jangan lupa di setiap doa kita untuk kita senantiasa melantunkan doa ini. Ya, ini sangat penting ibu. Maka ajarkan juga kepada anak-anak gadis ibu-ibu yang belum menikah pun ajarkan doa ini ibu. Ya bu, kadangkala doa ini itu dimaknai oleh orang Indonesia pada umumnya. Itu doa ini diperuntukkan bagi orang tua yang menginginkan keturunan yang soleh dan soleha. Ini tidak bu. Ya, justru kita berdoa seperti ini justru sebelum jauh hari sebelum menikah. Lah kenapa? Karena di sini Allah mengatakan min azwajina, yaitu keturunan, pasangan. Kita minta dulu pasangan. Bagaimana mungkin ibu, kita mohon maaf, kita mungkin soleh tapi pasangan kita tidak soleh. Bagaimana mungkin Allah menganugerahkan anak dari pasangan kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha? Itu tidak. Ya, tapi ibu-ibu dimuliakan Allah, pertanyaannya, siapa yang dimaksud daripada anak yang qurrata a'yun? Ya bu, anak yang qurrata a'yun itu siapa? Yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak yang qurrata a'yun itu makna daripada qurrata a'yun itu apa tadi bu? Ya bu,
Qurrata ayun artinya apa, Bu? Ya, penyejuk mata, pandangan, penenang hati, jiwa. Ya. Saya tanya, Bu, apakah anak yang sebagai qurrata ayun bagi orang tuanya ini adalah anak yang memiliki harta yang menjadikan orang tuanya itu bahagia dengan harta tersebut? Bukan. Tapi hakikat daripada harta, anak qurrata yang sebagai qurrata ayun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang tua memiliki anak yang menjadikan dirinya itu adalah sejuk pandangannya, sejuk hatinya ketika bertemu dengan anak yang menjadi qurrata ayun itu. Qurrata ayun itu adalah anak yang kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah ya'nuna may ya'mal bi ta'ah fataqarru bihim a'inuhum ad-dunya wal akhirah, yaitu mereka yang senantiasa meminta kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang gemar beramal ketaatan sehingga sejuklah mata mereka di dunia dan akhirat. Artinya apa? Anak yang qurrata ayun itu adalah ketika orang tua memiliki anak yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak yang sebagai qurrata ayun. Masya Allah, ibu-ibu dimuliakan Allah. Sebenarnya hakikat daripada kebahagiaan dalam berumah tangga, ibu, kita memiliki pasangan, kita memiliki anak keturunan adalah kebahagiaan yang hakiki. Itu adalah ibu-ibu dimuliakan Allah, bukan ketika bapak sebagai suami ibu memberikan uang jajan, memberikan uang uang jajan, uang makan misalkan, ya, kemudian ibu tenang, ibu bahagia. Bukan itu hakikat daripada kebahagiaan didapatkan bagi orang yang berumah tangga, bukan. Ya, tapi kebahagiaan yang hakiki yang didapatkan bagi orang yang berumah tangga itu adalah ketika mendapati pasangannya, ketika mendapati anak keturunannya, cucunya, keluarganya itu sedang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bu. Istri mana yang tidak mendapati hatinya, yang tidak memiliki hati ketika dia menjumpai suaminya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, memiliki hati yang tenang, memiliki hati jiwa yang bahagia. Ya, Bu, bahagia enggak, Bu? Kira-kira mendapati pasangan ataupun anak-anak kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah, Bu? Bahagia, Bu? Bahagia, Bu. Jadi ini hakikat daripada anak yang sebagai qurrata ayun itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, apa sih keutamaan daripada kita memiliki anak yang soleh dan solihah? Ya, jangan-jangan, mohon maaf, kita senantiasa meminta kepada Allah di setiap doa kita, mengimpikan, ya, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapati, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan solihah. Akan tapi pada hakikatnya kita tidak paham, ya, apa manfaat daripada kita mendapati anak yang soleh dan solihah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sampaikan keutamaan daripada kita memiliki anak yang soleh dan solihah, yang insya Allah akan senantiasa kita dapatkan, baik itu ketika di dunia maupun ketika terlebih di akhirat nanti. Yang pertama yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 di ayat yang ke-23. Surah Al-Isra di ayat yang ke-23. Sudah ketemu, Bu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain
Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Perhatikan ibu, sampai di situ saja. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu dengan ihsana, ya, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang akan kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini, ya, ketika kita mendapati anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ketika kita mendapati anak kita sebagai anak yang sebagai qurrata ayun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam ayat ini kita akan menjumpai kalimat apa ibu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan seorang anak yang soleh dan solihah ketika dia berinteraksi bersama orang tuanya, ketika dia berinteraksi dengan orang tuanya, maka dia akan menjadikan dirinya menjadi anak yang taat. Ya Bu, ya. Maka kesimpulannya, sebagai poin yang pertama yang akan didapatkan bagi orang tua di dunia ketika dia mendapati anak yang soleh dan solehah, keutamaan yang pertama adalah mendapatkan perlakuan baik di dunia. Masya Allah Bu. Jangan berharap Bu, ya ibu-ibu dimulakan Allah, jangan berharap anak ketika di masa tua nanti, ya, kita senantiasa mengharapkan anak memperlakukan kita dengan baik, akan tapi ketika di waktu kecilnya anak tersebut tidak kita didik menjadi anak yang soleh dan solehah, itu mustahil ibu. Demi Allah kita sampaikan, ibu-ibu sekali lagi, jangan sampai kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita nanti di masa tuanya akan senantiasa diperlakukan dengan baik oleh anak kita, padahal anak kita di waktu kecilnya tidak kita jadikan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, hanya anak yang soleh dan solehah yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya itu di masa tuanya. Masya Allah Bu. Ini dari sekarang ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum terlambat, yang walaupun pada hakikat tidak ada kata terlambat ibu, ya sebelum terlambat, ya bagaimana upaya kita untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, agar di kemudian hari kita tidak kita tidak nyesal, ya, karena memiliki anak yang tidak bisa memperlakukan kita dengan baik di masa tua nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya mohon maaf karena suara saya agak serak, karena 2 hari yang lalu saya baru keluar dari rumah sakit Bu. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, Allah memberikan kenikmatan kembali, ya, di kemudian pada siang hari ini sampai bisa berjumpa dengan ibu-ibu, walaupun hari ini adalah hari yang pertama saya ngisi di sini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu keutamaan yang pertama yang akan didapatkan bagi orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kiriman doa serta pahala di alam kuburnya. Mendapatkan kiriman doa dan pahala di alam kuburnya. Ketika orang tua memiliki anak yang soleh dan solehah, bisa dipastikan ketika di hari kematiannya, ya, yaitu di alam kubur, ya, dia akan mendapati kiriman doa dan pahala di alam kuburnya ketika dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Masya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di minggu kemarin saya ngisi di Rumah Al-Hujah juga di Kebayoran, ya, saya sampaikan terkait masalah bagaimana kehidupan kita di alam kubur. Masya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu sangat mengerikan, ya. Akan tapi karena di alam kubur itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, itu kita tidak satu tempat, ya, beda-beda tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan juga bagi orang-orang yang kufur.
bagi orang-orang yang fasik. Ada kata Nabi SAW, di alam kubur itu ada orang yang masuk di dalam sebagaimana telaga. Ibu-ibu rahmatkan Allah, telaga itu ada air, yang mana air itu yang diambil dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dia masuk ke dalam air tersebut sampai dia terus ingin keluar. Ruh ini Bu, dia ingin terus keluar itu di alam kubur Bu, bukan di akhirat. Masya Allah, baru di alam kubur Bu. Dia ke pinggir ingin keluar, baru tangannya aja, terus dia berusaha untuk naik agar dia bisa keluar dari telaga itu, telaga neraka tersebut, yang kemudian dia tidak bisa sampai terjadinya hari kiamat seperti itu. Terus dia berusaha ingin keluar. Waliyadzubillah. Siapa dia ini? Dia ini adalah yang biasa berinteraksi dengan riba. Waliyadzubillah. Ya, bahkan ada orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam sebuah tempat, yang mana tempat itu kita ibaratkan sebagaimana botol Ibu. Yang mana botol itu adalah mulutnya itu adalah kecil, tapi perutnya botol itu besar. Ya enggak Bu? Nah, dimasukkan ke dalam situ, ya, tidak ada udara, akan tapi yang ada di situ adalah neraka, ya, dari api yang diambil dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Waliyadzubillah. Terus sampai di ujung botol, dia ingin keluar dari botol tersebut, ya, di pinggirnya, di mulut botol tersebut, ya, akan tapi para malaikat itu mencambuknya kembali, kemudian dia jatuh kembali, tidak bisa keluar dari botol itu sampai terjadinya hari kiamat. Nauzubillah Bu. Itulah bayangan daripada kedudukan manusia di alam kubur nanti, ibu-ibu dimuliakan Allah. Taib, ibu-ibu dimuliakan Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman, Ustaz? Ya, kedudukan orang-orang yang beriman di alam kubur itu, saya kasih gambaran sedikit ibu-ibu dimuliakan Allah. Kalau kedudukan orang-orang yang beriman Ibu, ya, di alam kubur nanti, itu barzah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, akan diangkat. Tahu barzah Bu ya? Kenapa alam kubur itu dikatakan barzah? Barzah itu adalah dinding yang kokoh yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh ruh. Ya Bu. Nah, makanya alam kubur itu dikatakan sebagai alam barzah. Itu dinding yang kokoh. Makanya tidak benar kalau sekiranya ada yang mengatakan saya melihat si fulan padahal dia itu baru meninggal, gentayangan istilahnya. Ya Bu, tidak ada namanya gentayangan. Itu mustahil. Lah kenapa? Karena dia tidak akan pernah bisa untuk tembus ke dari dinding yang kokoh itu. Makanya alam kubur itu dikatakan sebagai alam barzah. La barzakhul la ya bagian dikatakan oleh Allah di dalam Quran surah Ar-Rahman. Barzakhul la ya bagian, yaitu dinding yang kokoh yang tidak akan pernah bisa ditembusi oleh ruh-ruh. Masya Allah. Nah, akan tapi barzah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk didekatkan yang tadinya itu adalah surga yang jauh, kemudian didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan matanya Ibu. Di depan matanya itu yang senantiasa menemani dia sampai terjadinya hari kiamat, kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya nanti, Masya Allah. Yaitu didekatkan oleh Allah dengan surga. Ya, ruhnya dia di alam kubur itu Ibu, itu didekatkan oleh Allah dengan surga. Ini siapa? Yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang memiliki anak yang soleh, anak yang mendapat di dirinya menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, ketika dia meninggal itu langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata ruh itu? Saking senangnya ketika dia menjumpai surga. Ya, kalau surga di alam kubur itu Bu, itu tidak bisa kita langsung memasukinya. Lah kenapa? Syaratnya itu adalah agar kita bisa menikmati surga itu adalah, atau memasuki surga itu harus terjadinya hari kiamat dulu. Kiamat, kemudian masih panjang di perjalanan kita di padang mahsyar, kemudian di yaumul mizan dan seterusnya sampai kita berjalan di atas sirat. Itu baru kita bisa memasuki surga. Akan tapi di alam kubur sebagai bentuk daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang meninggalnya,
dalam keadaan beriman kepada Allah, maka yang akan senantiasa menemani dia, Masya Allah, itu Allah akan menampakkan surga di depan matanya, yang sebagaimana Allah akan tampakkan neraka bagi orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur, dalam keadaan fasik, dalam keadaan munafik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata orang fasik, orang munafik, orang musyrik, orang kafir, orang kufur ketika di depan matanya itu adalah neraka, ya, di alam kubur itu, Bu? Apa kata mereka? Kata mereka adalah, ya Allah, tangguhkanlah hari kiamat. Ya, jangan sampai terjadinya hari kiamat, ya Allah, karena mereka yakin kalau sudah terjadinya hari kiamat, sudah mereka akan pasti memasuki apa yang di depan mata mereka, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Apa kata mereka? Ya Rabbi aqimus sa'ah hatta ulqiya min li ahli. Masya Allah. Apa kata penghuni surga yang di depan mata mereka adalah di alam kubur, di depan mata mereka itu adalah ada surga. Apa kata mereka? Wahai Rabbku, percepatlah hari kiamat agar aku bisa kembali bergabung bersama keluargaku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ibu-ibu dan rekan Allah, ada di poin yang kedua ini, ada orang tua yang terus diazab, dicambuk oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat apa, Bu? Munkar dan Nakir. Ya. Makanya ibu-ibu, setelah proses sakratul maut dibawa oleh malaikat maut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, Bu. Dicabut, Bu, ya. Saya kasih gambaran sedikit. Dicabut oleh malaikat maut. Kemudian kalau yang yang beriman itu adalah, kalau ruhnya orang-orang yang beriman itu yang naik ke atas, yang bawa dia ke atas, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukan malaikat maut, akan tapi malaikat rahmat. Ada dua malaikat yang membawa dia, malaikat rahmat. Ya. Setelah dia ruh kita itu, Ibu, setelah dicabut dari jasad kita, itu langsung dibalut, langsung dikafani. Dikafani, Ibu. Makanya kebangatan, Bu, kalau ada orang di dunia, ya, hidupnya tidak pernah mau menutup aurat, itu kebangatan, Bu. Lah kenapa? Ruh saja ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh malakul maut, ya, itu setelah dicabut, sebelum dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinaiki melewati langit-langit, itu dibalut, diselimuti dulu pakai kain kafan. Diambil dari mana? Dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya kain kafan? Tidak. Kata Nabi SAW, itu juga dengan minyak wangi, mis minal jannah, yaitu minyak wangi diambil dari surga. Makanya kita dapati, entah itu kabar atau saya sendiri menjumpai, Bu, Masya Allah, ya, ketika salah seorang yang dikatakan syahid, insya Allah, itu sebelum dikuburkan, sepanjang jalan kita di belakang, ketika kita mengantar jenazahnya, sepanjang jalan itu bau aroma wangi luar biasa, Ibu. Yakinlah ibu-ibu di belakang Allah, aroma wangi tersebut adalah aroma wangi yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala untuk ruh orang yang tersebut. Masya Allah. Dibawa ke langit sampai di penghujung langit, ya, yaitu langit ke-6, dibuka dengan pintu, kemudian sampai di Sidratul Muntaha. Tahu Sidratul Muntaha, apa ya? Sidratul Muntaha itu apa, Bu? Ya, sidrun itu pohon bidara. Makanya ada pohon di atas langit sana, Bu. Ya, kalau ibu-ibu tidak percaya bisa naik ke sana. Ya, tapi di langit ke-6. Di langit ke-6. Nah, perjalanan dari langit pertama sampai langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Perjalanan dari langit kedua sampai langit ketiga itu 500 tahun perjalanan, dan seterusnya sampai langit ke-6. Ya, tapi malaikat ini tidak bisa sampai ke langit ke-7. Lah kenapa? Karena langit ke-7 tidak bisa ditembusi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disitulah tempat kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dilaporkan ke situ, ya Rabbi hadzal ruhut thayyib. Ya, dilaporkan oleh malaikat rahmat, wahai Rabbku, ini kami bawa ruhnya orang-orang yang baik. Ruhnya mereka yang baik, dia yang baik. Masya Allah. Radaituhu wa a'id ila jasadi. Masya Allah. Disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah meridhoinya disebabkan karena keimanan dia kepadaku,
disebabkan karena kesolehan dia, ya disebabkan karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ya aku telah meridhoinya, kemudian kembalikanlah ke jasadnya. Sudah, orang-orang mungkin ketika di dunia itu membawa jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahat, ya itu juga proses perjalanan para malaikat juga itu sedang berproses berjalan dari langit ke-6 sampai ke bumi untuk mengembalikan ruhnya, kemudian disatukan dengan jasadnya. Tapi jasad di sini para ulama berbeda pendapat, apakah jasadnya ini saja Ibu, jasad ini ya, tetap kita pakai jasad ini ya, atau jasad yang lain ya. Tapi pendapat yang terkuat itu adalah jasad yang ini Ibu, ini pakaian sementara bagi ruh kita di dunia saja. Ya Bu, jasad ini adalah hanya jasad pakaian untuk ruh kita yang sementara ketika di dunia saja. Kalau di alam kubur itu sudah jasad yang berbeda. Ya, ketika ruh tersebut disatukan dengan jasadnya tersebut, maka datanglah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bertanya. Ya, bertanya setelah dikuburkan ini Ibu. Makanya kita wasiatkan, bukan hanya sekedar kita memberikan wasiat terkait masalah harta Ibu. Ibu-ibu dimuliakan Allah, ketika kita nanti ya, bahkan dari sekarang kita memberikan wasiat kepada anak-anak kita, jangan sampai nanti kita memberikan wasiat, nak ya, ketika ibu sama bapak meninggal nanti ya di kuburan, orang-orang kalau sudah pulang yang mengantarkan, masyarakat setempat yang mengantarkan ibu dan bapak sampai ke liang lahat, kalau mereka sudah balik ke rumah mereka masing-masing, tolong kamu jangan biarkan ibu dan bapak sendiri di situ. Ya, temani kami, walaupun sesaat, temani. Bisa ditemani Bu, siapa bilang nggak bisa ditemani? Bisa ditemani. Apa yang dimaksud ditemani di situ? Senantiasa berdoa di situ. Berdoa. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika mengantar jenazah salah seorang sahabatnya. Masya Allah, ketika dikuburkan jenazah sahabat tersebut, Nabi SAW ya, ud'u ilallah lahu fa innahu yus'al. Masya Allah. Wahai sahabatku, berdoalah kepada Allah untuk saudaramu ini, ditunjuk kuburan itu. Ya, fa innahu yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Masya Allah. Ya, ibu-ibu dimuliakan Allah, yang pada hakikatnya, mohon maaf, kalau ada orang tua yang tadi, mohon maaf, yang meninggal tadi adalah orang tua. Kalau ada orang tua yang ketika meninggal yang tadi, ruhnya itu Masya Allah, ketika dia sebelum meninggal, ketika di alam dunia, ya, dia tidak dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian daripada orang-orang beriman misalkan. Akan tapi dia mendapati anaknya itu adalah anak yang soleh dan solehah. Ketika di alam kuburnya, disebabkan karena dia bukanlah orang yang beriman, dia dicambuk oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia diazab, dihisab di situ. Masya Allah, langsung diringankan, kemudian bahkan sampai ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia dihisab di alam kuburnya. Disebabkan kenapa? Annali hadza ya Rabb. Masya Allah, apa sebabnya? Padahal aku kemarin senantiasa dicambuk ya Allah, kenapa hari ini aku tidak dicambuk? Justru aku diberikan kenikmatan oleh Engkau ya Rabb. Masya Allah, bukankah kemarin malaikatmu senantiasa menyiksaku ya Allah, ya Rabb? Akan tapi pada hari ini kenapa aku justru diberikan kenikmatan? Apa kata suara di balik kubur, di alam kubur itu? Ya, bistighfari waladik. Masya Allah, ini disebabkan karena doa anakmu ketika di dunia. Luar biasa itu. Ternyata doa anak yang ketika di dunia, ya, itu bisa sampai kepada orang tua yang ketika di alam kuburnya. Masya Allah. Nah pertanyaannya, Ustadz, apakah yang sampai kepada orang tua itu hanya doa dari anak saja? Hanya doa saja kalau dari anak? Ya Bu? Ya. Kalau Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak itu akan sampai pada orang tuanya di alam kuburnya. Itu Ibu. Itu disampaikan oleh Al-Imam ya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibu-ibu dimuliakan Allah, ya. Yang kedua apa tadi Bu? Mendapatkan kiriman doa dan pahala di alam kuburnya.
Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, saya yakin hadis ini pun ibu-ibu sudah hafal nih. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Jika meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3. Illa min thalath. Ya, kecuali 3 saja. Yang salah satunya adalah waladun salih yad'u lahu. Ya, perhatikan Bu ya. Waladun salih yad'u lahu. Waladun salih yad'u lahu. Allah, Nabi SAW mengatakan dengan kalimat walad. Walad itu ibu, beda dengan ibnu, tapi sama-sama anak. Yang kedua, yang pertama adalah walad, yang kedua adalah ibnu. Ibnu juga anak. Nabi SAW itu tidak mengatakan dengan kalimat ibnu soleh, anak kandungnya yang soleh yang akan bisa menyelamatkan dia di alam kuburnya, bukan ini. Tapi Nabi SAW mengatakan dengan kalimat umum, walad, anak siapapun, bukan hanya sekedar anaknya dia. Seorang ibu guru yang membina anak, yang mendidik anak didiknya di sekolah, di kelas misalkan, kalau dia menjadi anak yang soleh dan solehah disebabkan karena didikannya, maka ketika dia berdoa, ketika dia sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, terus mengalir untuk ibu guru, bapak guru tersebut. Masya Allah, ibu-ibu dimuliakan Allah. Ya, ini makanya Nabi SAW mengatakan dengan kalimat walad. Ya, bukan ibnun. Kalau ibnun ini anak kandung, anak kandung. Tapi kalau walad, anak siapapun itu. Masya Allah, ibu-ibu dimuliakan Allah. Coba ibu-ibu pastikan, pernah nggak ibu-ibu menjumpai anak, kemudian entah itu anak sendiri, cucu, ataupun anak orang lain, ibu-ibu mengajari dia bacaan-bacaan yang akan senantiasa dia baca dalam ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan nanti ibu-ibu mendapati pahala di sisi Allah. Pernah nggak Bu? Setidaknya Bu, Al-Fatihah Bu, Masya Allah, Al-Fatihah ajarkan kepada siapapun ibu. Ya, mungkin ibu mendapati anak-anak membaca, sudah bisa membaca Al-Fatihah, tapi ibu-ibu yang sudah paham tajwid, makhrajnya, ibu-ibu perbaiki, Masya Allah, luar biasa itu. Ya, terus mengalir, karena itulah yang dia baca, senantiasa dia baca ketika dia beribadah kepada Allah, terus mengalir. Satu huruf berapa? 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan dia dapatkan. 10 kebaikan bagi ibu-ibu yang ibu-ibu dapatkan, disebabkan karena dia membaca, dia bisa membaca seperti itu disebabkan karena kita yang mengajarkannya. Masya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, apa yang didapati bagi orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah, yaitu diangkat derajatnya di surga. Diangkat derajatnya di surga. Nabi SAW bersabda, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba ketika dia berada di dalam surga. Masya Allah. Mungkin dia, mohon maaf, yang pertama Bu, dia berada di dalam neraka, ya, kemudian dia dia merasa dosanya itu banyak sekali, yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka, dan masih panjang dia disisa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata hari itu juga, ya, dia langsung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka tersebut. Dia dikeluarkan, kemudian dia disucikan, lalu kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi ungkapkan, fayaqul, mereka berkata, ya anna li hadza ya Rabb. Ya, apa sebabnya engkau menyelamatkan kami ya Rabb? Insyaallah, bukankah kami itu masih lama kami dihisab, kami diadab di neraka-Mu ya Rabb? Kenapa hari ini engkau mengeluarkan kami?
Ya, bukan kami memiliki dosa yang sangat besar dari dosa-dosa besar. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini adalah disebabkan karena doa kesolehan dari anak-anakmu. Doa serta kesolehan dari anak-anakmu. Luar biasa itu. Nah, pernah bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menceritakan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang anak ketika disuruh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya fulan udkhulul jannah, tinggal satu langkah lagi dia masuk ke dalam surga. Dia masuk, kemudian dia tengok di dalam surga, dia tidak menjumpai kedua orang tuanya. Kemudian dia keluar, ternyata dia menjumpai kedua orang tuanya itu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya fulan udkhulil jannah, kamu masuk ke dalam surga. Disebutkan namanya oleh Allah. Apa kata si fulan tersebut? Ya Rabb, lam adkhulal jannah hatta nara abana wa ummahatana fil jannah. Masya Allah. Wahai Rabbku, aku tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai aku mendapati kedua orang tuaku ada di dalam surga. Masya Allah. Ibu-ibu menggunakan Allah. Ya, kemudian sampai dua kali. Yang keduanya dikatakan lagi, ya fulan udkhulil jannah. Wahai fulan, kamu masuk ke dalam surga. Masuk kamu ke dalam surga. Ya, saatnya kamu masuk ke dalam surga. Apa kata si fulan tersebut? Ya Rabb, sebagaimana kalimat yang sama di kalimat yang kedua, yang sebagaimana kalimat yang pertama. Ya Rabb, aku tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga sampai aku menjumpai di dalam surga itu ada kedua orang tuaku. Kemudian Masya Allah, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikatnya, ya, mensucikan siapa? Orang tua yang ada di dalam neraka. Ya, kemudian dia berdiri, orang tuanya dan juga anak tersebut berdiri di depan surga. Ya fulan udkhulil jannah wa aba'aka wa ummahatak. Masya Allah. Wahai fulan, masuk kamu ke dalam surga bersama kedua orang tuamu. Langsung dia masuk ke dalam surga. Luar biasa itu, ibu. Inilah apa namanya, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang yang mendapatkan syafaat sebagai poin yang keempat. Ya Bu, poin yang keempat itu adalah anak yang apa namanya, bisa memberikan syafaat di akhirat, yaitu di apa namanya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, syafaat itu ada dua, Bu, ya. Ya Bu, apa namanya, dari jenisnya itu ada dua, Bu. Itu ada syafaatul uzma, syafaat yang dikhususkan dari Nabi SAW. Ya, siapapun itu berhak mendapati siapa? Syafaatnya Rasulullah SAW. Ada syafaat, nah contoh syafaat orang yang menghafal Al-Quran, ya, dia masuk ke dalam surga disebabkan karena syafaat, bukan karena dia apa namanya, dia memiliki amalan yang banyak, tapi justru dia itu adalah orang fasik misalkan, tapi dia memiliki anak yang sebagai penghafal Al-Quran, ya, syafaat dari Al-Quran. Ataupun dia masuk ke dalam surga disebabkan karena bukan karena amalan solehnya dia, akan tapi karena anaknya yang soleh, ya, berarti ini syafaat dari anaknya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terakhir di poin yang ketiga, apa sih pilar-pilar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita membina anak-anak kita? Ya, pilar dalam pembinaan untuk anak. Baik, maksudnya apa saja sih yang harus kita bekali kepada anak terlebih dahulu? Ya, bekal apa saja, Ibu, yang harus kita tanamkan kepada anak kita agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, yang kita semuanya mengharapkan itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah ajarkan tauhid kepada anak. Ya, memahamkan tauhid kepada anak. Tauhid itu apa, Bu? Ya, Bu? Tauhid itu apa, Bu?
mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Nah, apa yang dimaksud daripada memahamkan anak, memahamkan tauhid kepada anak di sini? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari sekarang coba ibu-ibu yang dimuliakan Allah yang memiliki anak yang kecil, contohnya itu tanamkan tauhid yang benar, ya. Contohnya nih, ketika mereka dalam keadaan sendiri, ya, itu anak saya, Bu, mohon maaf, anak saya itu umurnya 3 tahun. Anak saya umur 3 tahun, ya. Ketika disuruh kamar mandi, dia lari, ya, dia lari. Abang nggak takut? Enggak, kan ada Allah yang jaga. Tauhid, Allah yang jaga, ya. Seperti itu, Bu. Kemana-mana ada Allah, kemana-mana ada Allah. Masya Allah itu, Bu. Ya, abang kenapa nggak mau makan itu? Takut kepada Allah, kan belum diizinin sama Umi sama Abi. Masya Allah, takut kepada Allah. Tauhid, Bu. Tauhid. Ya, ketika keluar, masuk kembali dia di dalam rumah. Lah kenapa abang masuk kembali? Lupa baca doa, nanti nggak dijaga sama Allah di luar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Masya Allah, ya. Bahkan ketika dia minum pun, ya, dia minum walaupun sebagian sudah masuk dalam perutnya, yang masih ada tersisa di dalam di dalam mulutnya. Ketika dia ingat, oh tadi dia belum baca Bismillah, dia langsung keluar, dia semprotin itu. Ya, kenapa abang kayak itu? Ya, belum, ternyata aku lupa baca Bismillah. Ya, Bu, dari kecil kita tanamkan tauhid, Bu. Insya Allah kita nggak sia-sia demi Allah, Bu. Nggak akan sia-sia kita, Bu. Insya Allah. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, menanamkan tauhid. Kemudian yang kedua adalah adab dan akhlak. Akhlak, menanamkan adab dan akhlak. Ya, Bu, menanamkan adab dan akhlak. Pernah Nabi SAW itu bersabda kepada salah seorang anak kecil di waktu itu, yaitu Umar bin Abi Salamah. Nabi SAW mengatakan, ya fulan, ya gulam, sammillah. Ya, wahai anak kecil, sammillah. Ya, yaitu sebutlah nama Allah ketika kamu makan. Wakul biyaminik, dan kamu makanlah pakai tangan kananmu. Ini salah satu daripada nilai ajaran daripada Rasulullah SAW, daripada ajaran adab dan akhlak, Ibu. Ya, dari hal-hal yang kecil dulu, Ibu. Masya Allah, kalau mereka mengamalkan itu luar biasa itu, Ibu. Terus mereka amalkan itu, Ibu. Ya, bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Pahala yang terus mengalir, Ibu, dari adab dan akhlak yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dari adab dan akhlak yang kita ajarkan kepada anak didik kita. Masya Allah, Bu. Ya, ibu-ibu dan dimuliakan Allah, di sini adalah kalimat tasmiyah. Ya, Bu, bukan basmalah. Bisa dibedakan, Bu, ya, antara tasmiyah dengan basmalah. Ya, Bu. Bisa membedakan, Bu, antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Makanya kenapa ada orang yang, mohon maaf, salah menempatkan sesuatu pada tempatnya antara kalimat basmalah dengan tasmiyah ini, karena tidak bisa membedakan perbedaan antara keduanya. Kalau basmalah itu, Ibu, itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah, ya. Kalau ketika sebelum makan, bukan basmalah yang kita baca, yang disuruh oleh Nabi SAW, bukan. Ya, Bu, ucapkan basmalah sebelum makan, itu keliru, salah itu. Ya, Bu. Tapi tasmiyah. Kalau tasmiyah itu bismillah saja. Nah, kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, udah, kita mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan dari Nabi SAW itu kepada anak kita. Ketika keluar rumah, itu bukan baca basmalah, tapi tasmiyah. Tasmiyah namanya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ketika kita minum, bukan basmalah, tapi bismillah. Masya Allah. Bisa membedakan, Bu, ya? Ya, antara basmalah dengan tasmiyah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Ya, Bu, 3 hal inilah yang harus kita tanamkan sebagai pilar agar kita menjadi
orang tua yang sukses ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu dan menggunakan Allah, perhatikan, Ustadz, kenapa kita harus lebih mengutamakan Al-Quran daripada ilmu-ilmu yang lainnya? Ibu-ibu bisa buka sebagai penutup, bisa buka di dalam Quran surah Maryam. Surah Maryam di ayat yang ke-15. Dari ayat pertama halaman itu, Bu. Halamannya sebelah kiri. Dari paling atas. Ayat ke-12 kalau tidak salah. Iya, Bu. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ayat ke berapa, Bu? 12. Ya. Perhatikan, Bu. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Yahya, Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Kalimatnya seperti ini, Bu. Ya Yahya khudil kitab. Pakai alif lam, Bu, ya? Iya enggak, Bu? Kalimat kitabnya pakai alkitab gitu, Bu, ya? Khudil kitab gitu, ya? Khudil kitab biquwwah. Ambillah alkitab. Alkitab itu, Bu. Ya Yahya khudil kitab biquwwah. Kemudian Alkitab yang dimaksud di sini adalah Alkitab, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum daripada Nabi Yahya. Kemudian Nabi Yahya juga berpegang teguh terhadap Alkitab itu, Bu. Kitab apa tuh? Bagi Nabi Yahya kitab apa, Bu? Ya? Rasul sebelum Nabi Yahya apa? Siapa? Hah? Isa terakhir. Isa terakhir sebelum Nabi Muhammad. Ya? Musa apa Ibrahim? Ya? Nah, kalau kitab Nabi Musa apa? Taurat. Berarti Taurat. Alkitab di sini adalah Taurat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya Yahya khudit Taurat biquwwah? Atau kepada yang lainnya, ya, kepada kitab yang lainnya, ya Yahya khudil suhuf biquwwah. Bukan, tapi dengan Alkitab. Yaitu maknanya secara umum, Bu. Artinya apa? Allah sendiri langsung mengajarkan kepada kita, ya, kalau kita berpegang pada Alkitab ini, ya, kalau kita sekarang adalah, kalau Nabi Yahya waktu itu adalah Alkitabnya adalah apa tadi, Bu? Taurat. Berarti sekarang Alkitabnya kita apa, Bu? Al-Quran. Masya Allah. Ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, Al-Quran adalah bagian daripada Alkitabnya Allah yang Allah turunkan kepada kita. Masya Allah, Bu. Kita akan mendapati, ya, diri kita akan mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya. Perhatikan, setidaknya ada 7 di situ, Bu. Nabi Yahya memegang Alkitab ini, kemudian diamalkan, dihafal, diamalkan. Masya Allah itu. Nah, artinya apa? Bagi orang yang menghafalkan Al-Quran, Masya Allah, dia akan mendapati apa yang didapatkan bagi Nabi Yahya. Setidaknya ada 7 di situ, Bu. Yang pertama adalah ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Kemudian wa atainal hukma sobiyya. Ya, wa atainal hukma sobiyya. Hukma jamak dari hikmah, yaitu al-ilmu. Masya Allah, Ibu. Ibu-ibu dan dimuliakan Allah, yang pertama yang akan didapatkan bagi orang yang menghafalkan Al-Quran adalah al-ilmu, al-hikmah, al-hukmah, yaitu ilmu-ilmu. Artinya apa? Tidak ada penghafal Al-Quran yang bodoh, itu tidak ada, Bu. Ya, tidak ada penghafal Al-Quran yang jauh daripada ilmu, itu tidak ada, Bu. Ya, Bu. Lah kenapa? Karena para ulama mengatakan
Makna daripada al-hukmah di sini adalah bagi para penghafal Al-Quran, ya, orang yang menghafal Al-Quran ini, Bu, Al-Quran saja bisa dia hafal, dan maka Al-Quran itu dijadikan oleh Allah sebagai magnet untuk menarik ilmu-ilmu yang lain. Insyaallah, Bu. Makanya apa? Kesimpulannya, kalau kita ingin menjadikan anak kita menjadi anak yang pintar, ya, anak yang soleh dan pintar, maka yang pertama kali yang kita ajarkan itu bukan matematika, Bu. Mohon maaf, bukan bahasa Inggris, Bu, bukan. Ya, Bu, berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk kita, Bu, beli guru di luar, ya, untuk mengajarkan bahasa Inggris, untuk mengajarkan les matematika, untuk mengajarkan les IPA, fisika dan lain sebagainya. Tapi kita lupa. Lah kenapa? Kita nggak mau buang-buang, mohon maaf, mengeluarkan duit, ya, untuk mendatangkan ustadz mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Masya Allah. Padahal tanpa mereka pelajari pun insya Allah, Bu, ya, mereka akan tahu sendiri nanti setelah mereka menghafalkan Al-Quran. Ibu pernah dengar apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik, orang India, Ibu? Apa kata beliau? Saya seperti ini, bisa seperti ini, tidak lain hanya disebabkan karena keberkahan Al-Quran yang saya hafal. Masya Allah. Dr. Zakir Naik semua ilmu, hampir semua ilmu dia bisa. Ya, Bu, hampir semua ilmu, ilmu fisika, biologi dan lain sebagainya. Ya, ilmu kedokteran, karena memang beliau juga seorang dokter. Luar biasa. Ternyata disebabkan karena satu, Bu, keberkahan daripada Al-Quran yang beliau hafal. Itulah yang memudahkan semua untuk beliau bisa mendapatkan ilmu itu, Ibu. Masya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu melakukan Allah, yang akan didapatkan bagi orang yang apa? Memiliki Al-Quran di dalam jiwanya, selain daripada al-hukmah, adalah wahananan. Benar nggak, Bu? Wahananan. Benar. Ya, wahananan itu adalah artinya apa? Yaitu kasih sayang. Ibu-ibu dibenarkan Allah, kalau menginginkan anak itu menjadi anak yang penuh kasih sayang kepada orang tuanya, ya, anak yang soleh, penuh kasih sayang kepada kedua orang tuanya, ajarkan Al-Quran kepada mereka, Ibu. Kalau mereka masih jauh daripada kasih sayang kepada orang tuanya, itu berarti disebabkan karena mereka jauh dari Al-Quran. Ya, Bu, ya, hananan, yaitu kasih sayang. Kemudian yang ketiga, wazakata, wahananan wazakata, ya, wazakata, yaitu apa? Senantiasa menjaga kesucian dirinya dari kemaksiatan kepada Allah. Itu wazakata, yaitu jauh daripada kemaksiatan kepada Allah. Ibu-ibu tidak perlu risau, Bu, tidak perlu khawatir ketika kita telah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang bisa memiliki Al-Quran di dalam diri mereka. Masya Allah, nggak usah khawatir, Bu, mereka bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan. Masya Allah, insya Allah enggak, Bu. Lah kenapa? Karena mereka senantiasa dijaga oleh Allah, disebabkan karena mereka menjaga Al-Quran. Ya, Bu, kalau ada penghafal Al-Quran, Ustaz, tapi ada kok yang kita lihat penghafal Al-Quran yang bermaksiat kepada Allah, berarti Al-Quran yang dia hafal tidak berkah, tidak berkah. Ya. Kemudian yang keempat, yang akan didapatkan bagi anak yang di dalam dirinya itu adalah ada Al-Quran, ya, itu adalah wakana taqiyya, ya, wa zakata wakana taqiyya, yaitu bertakwa kepada Allah, takwa, taqiyya. Ibu-ibu, surga yang paling rendah saja itu didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, berarti kalau kita menginginkan surga yang paling tinggi juga dengan takwa juga. Masya Allah, bagaimana cara kita untuk mendidik anak kita menjadi anak yang bertakwa kepada Allah? Maka dengan Al-Quran. Takwa dia, kemana-mana takut dia kepada Allah, ya, takut dia kepada Allah. Ibu-ibu dimulakan Allah. Ini poin yang keempat. Kemudian yang kelima, walam yakun jabbaron asiyya. Itu yang kelima. Yang kelima, walam yakun jabbaron asiyya,
Maaf, wa barron biwalidayhi. Ya Bu. Ayatnya wa barron biwalidayhi, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan Ibu, ini perlu saya jelaskan. Mohon diperhatikan sedikit Ibu. Wa barron biwalidayhi. Ini kalimatnya yang biasa kita dengar, seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya adalah dengan kalimat birrul walidain. Pakai ba-nya ini adalah bi. Gitu Bu ya. Birra atau birrun. Tapi di sini adalah kalimat barron. Kalau bahasa Arab Bu, beda harokat saja itu bisa beda makna Bu. Ya Bu, perhatikan. Kalau birrun adalah kebaikan yang sifatnya itu terbatas. Artinya apa? Kalau ada seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dinamakan dengan birrul walidain, berarti anak ini bisa jadi hanya hari ini saja dia bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, besok itu belum tentu. Bisa dipahami Bu? Sekali lagi, mungkin atau kemarin dia bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan kalimat birrul walidain, tapi hari ini belum tentu bisa. Belum tentu dia berbuat baik. Tapi dengan kalimat, Allah tidak mengatakan dengan kalimat birrun yang sifatnya itu terbatas, kebaikan yang terbatas dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Tapi kalimatnya adalah barron. Baron ini apa? Dengan fathah. Yaitu ketika anak itu menjadi penghafal Al-Quran Bu, Masya Allah, semenjak itu sampai orang tuanya meninggal atau sampai dia meninggal duluan daripada orang tuanya, Masya Allah, dia akan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kita perhatikan Bu, demi Allah kita sampaikan, tidak ada penghafal Al-Quran yang berani membangkang kepada kedua orang tuanya, tidak ada. Tidak apa? Tidak ada. Ya. Satu pun itu tidak ada. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan orang yang berbuat baik yang tidak ada batasnya itu adalah barron, yaitu orang yang memiliki Al-Quran di dalam dirinya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, walam yakun jabbaron asiyya, ya, yaitu tidak sombong. Tidak sombong. Ya Bu, dia tidak sombong. Walam yakun jabbaron asiyya. Kemudian yang ketujuh adalah ini yang terakhir Bu, sebagai penutup yang akan didapatkan bagi orang tua yang memiliki anak yang sebagai penghafal Al-Quran. Di samping daripada anak terus menghafal Al-Quran, dia mendapati ini juga orang tua yang mendidiknya, yang menjadikan dia sebagai penghafal Al-Quran, menjadikan dia sebagai ahlul Quran, walaupun dia tidak menjadi penghafal Al-Quran tapi ahlul Quran. Anak yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, pintar membaca Al-Quran, Masya Allah. Apa yang terakhir? Bisa dibuka itu di situ Bu, yaitu ayat ke-15-nya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Masya Allah. Ini sebagai poin yang ketujuh terakhir Bu, yaitu yang akan didapatkan bagi orang yang memiliki Al-Quran di dalam jiwanya adalah salamun alaihi, kepada tiga hal tuh. Di saat tiga hal, yauma wulida, yang kedua yauma yub'atsu, yauma yamutu, kemudian yang ketiga wa yauma yub'atsu. Ini Bu, salam itu artinya apa Bu? Ya Bu? Ya? Ya, maknanya itu ada 6, 7 Bu. 1 adalah keselamatan. Dimanapun dia berada, insya Allah akan senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah bagi orang yang memiliki Al-Quran di dalam dadanya. Kemudian yang kedua adalah ketenangan, tenang Bu. Yang ketiga adalah kebahagiaan, Masya Allah Bu. Yang keempat kesejahteraan, dan seterusnya Bu.
Ya Bu, perhatikan, bukankah ini semua yang senantiasa kita minta kepada Allah agar kita memilikinya? Ya enggak Bu? Nah, perhatikan Ibu, gampang ternyata kita mendekati salamun. Ya, dan ternyata bukan hanya sekedar di dunia, ini di dunia Bu. Yauma wulida. Kapan kita mendapati ini? Ya, yang pertama adalah di dunia. Masya Allah. Orang yang mendapatkan keselamatan, ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan dan seterusnya itu bukan hanya ketika di dunia. Ini di dunia Bu. Di dunia, yauma wulida, ketika dia dilahirkan. Kemudian Masya Allah, yang kedua, ya, dari beberapa poin ini juga akan dia dapatkan ketika dia memiliki Al-Quran di dalam jiwanya, dan bahkan kepada orang tuanya pun akan orang tuanya mendapatinya juga. Masya Allah, baik itu di dunia maupun ketika yauma yamutu, yaitu di alam kubur. Luar biasa Ibu, Allah akan selamatkan dia tenang, dia bahagia, dia sejahtera di alam kuburnya. Ini yauma yamutu di alam kubur. Kemudian wa yauma yub'atsu hayya. Masya Allah, ketika dia di akhirat, ketika dia dibangkitkan. Nah, yaitu selamat dari siksa neraka, di adab kubur, disiksa neraka. Kemudian dia tenang di dalam surga, bahagia dalam surga, sejahtera bersama keluarganya di dalam surga. Masya Allah. Itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah yang akan didapatkan bagi orang yang ini memiliki anak yang soleh dan soleha. Tapi bukan hanya sekedar soleh dan soleha, ya, juga mereka memiliki Al-Quran di dalam jiwa mereka. Baik, itu 3 poin yang harus kita tanamkan di dalam anak-anak kita ketika kita mendambakan generasi yang soleh dan solehah. Yang pertama apa tadi Bu? Yang pertama apa tadi Bu? Mengajarkan tauhid. Kemudian yang kedua, ya, akhlak dan adab, adab dan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran. Baik, ibu-ibu dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah untuk kita amalkan, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Ada sih tanya jawab Bu sebelum kita tutup? Ya? 1 menit lagi. Ya. Alhamdulillah. Tidak ada waktu untuk tanya jawab Bu. Baik, ibu-ibu dimuliakan Allah, apa yang kita kaji pada siang hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat, ia menjadi amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini juga sebagai tambahan untuk kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh, yang pada akhirnya kita diwafatkan oleh Allah dengan mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, astaghfiru minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.